Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Dimana minggu lalu anak-anak udah mengerti tentang teori sel, perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Minggu lalu udah kamu gambarkan semua di buku gambar kan, Nak? Selanjutnya perhatikan semua organel-organel sel yang ada di dalam yang udah kamu gambarkan. Perhatikan semua buku gambarmu itu. Jadi sekarang kita masuki topiknya. Lihat di bukumu halaman 13 tentang organel sel. Misalnya di situ ada nukleus, ada kromosom, ada ribosom, ada vakuola, mitokondria, dan lain-lain. Jadi cari informasi bisa dari bukumu atau tambahannya dari internet. Apa fungsi dari setiap organel sel itu tadi? Hafal itu ya, Nak. Fungsi organel sel. Sedikit saya Ibu terangkan. Misalnya nukleus. Nukleus ini berperan dalam reproduksi sel. Dia untuk memperbanyak sel. Ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk sebagai tempat metabolisme sel untuk menghasilkan energi dalam proses respirasi. Ada lagi misalnya badan Golgi. Dia berfungsi untuk mengekskresikan hasil metabolisme tadi, sisa-sisanya. Jadi satu sel saja pun udah beraktivitas dia sebagaimana makhluk hidup. Itulah penyusun tubuh kita ini. Bermetabolisme dalam setiap sel-sel tubuh, penyusun tubuh semua makhluk hidup. Jadi misalnya makhluk hidup yang hanya satu sel, semua organel sel tadi sudah lengkap, maka satu sel pun dia sudah memenuhi kriteria untuk makhluk hidup. Jadi sebagai tugasnya, Nak, lihat ada di sini uji kompetensi halaman 18. Ada 2 soal. Kerjakan itu di buku catatanmu. Dan hafal semua fungsi organel sel itu paling sedikit 10 sel tumbuhan dan 10 sel hewan. Terima kasih.